Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Senang bisa ketemu kalian semuanya pada materi perumusan dan penetapan Pancasila. Nah anak-anak, sebelumnya Bu Hari sampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Tetapi masih saja ada yang salah dari jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan kepada saya. Oleh sebab itu, untuk pertemuan yang ketiga kalinya ini, kita akan bahas soal yang sudah saya berikan kepada kalian. Ya. Yang pertama, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang sah bagi negara Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Jawaban kalian sebagian besar benar, tetapi ada saja yang masih kurang tepat untuk soal yang pertama ini. Kemudian, di soal yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan rumusan Pancasila yang benar dan sah yang terdapat pada pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, Pancasila itu dikatakan rumusan karena memang Pancasila itu merupakan satu urutan di mana sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 tidak boleh dibolak-balik. Karena di dalam sila 1 itu menjiwai sila-sila yang di bawahnya. Jadi intinya sila 1 menjiwai sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Sedangkan sila 2 dijiwai oleh sila 1, menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 juga begitu, dijiwai oleh sila 1 dan 2, menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3, menjiwai sila 5. Sedangkan sila 5 sendiri dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Oleh sebab itu, bunyi Pancasila disebut sebagai sebuah rumusan yang tidak boleh dibolak-balik. Ya, jadi rumusan Pancasila yang benar dan sah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mohon maaf, ralat untuk kalian. Sila yang keempat di situ kurang apa? Benar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat di situ enggak tertulis ya. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu yang benar, ya. Oke anak-anak. Sementara soal yang ketiga, kalian diminta untuk membandingkan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh 3 tokoh negara. Ada
ada 3 tokoh negara yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama adalah usulan dari Mr. Muhammad Yamin yang disampaikan secara lisan. Beliau menyampaikan yang pertama adalah peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan sosial. Di samping Mr. Muhammad Yamin itu mengusulkan secara lisan, beliau juga memperbaiki usulan tersebut secara tertulis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu usulan dari Mr. Muhammad Yamin secara lisan dan secara tertulis. Berikutnya adalah usulan dasar negara dari Mr. Supomo. Yang pertama, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. 5, keadilan rakyat. Sedangkan usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno, yang pertama kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Anak-anak, seperti itu. Tapi tetap 3 tokoh negara ini sekedar mengusulkan saja. Keputusan dasar negara ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian usulan mana yang paling diterima? Usulan yang kemudian ditetapkan menjadi rumusan dasar negara yang tercantum pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang biasa kalian ucapkan ketika upacara bendera. Itu adalah rumusan Pancasila yang benar dan sah. Paham ya Nana? Kemudian soal yang terakhir, mengapa Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara? Itu benar bahwa Pancasila itu menjadi satu-satunya dasar negara. Karena Pancasila berakar pada budaya bangsa yang sudah ada dalam diri masyarakat Indonesia sejak masa zaman Mojopahit. Kemudian menjadi jati diri bangsa sehingga tetap terpatri dalam diri individu manusia Indonesia sendiri. Jadi kata kuncinya, Pancasila ini sangat cocok bagi bangsa Indonesia karena dia ada dalam jiwa manusia Indonesia itu. Kemudian Pancasila menjadi sebuah pedoman tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, bahasannya Ibu rasa cukup sampai di sana. Terima kasih sekali bahwa kalian sudah bersama saya sampai dengan hari ini. Sukses untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan masa pandemi ini segera berakhir. COVID-19 ini segera pergi dari bumi Indonesia tercinta ini. Kita bisa bertatap muka, kembali bersekolah sebagaimana biasanya. Sudah kangen banget dengan kalian.
Saya juga kepingin kenal dengan yang kelas 7 ini semuanya. Tapi apa daya kita hanya bisa bertemu lewat komunikasi seperti ini. Ya, tapi tetap semangat. Sukses ada di tanganmu. Jadi jangan pernah malas, terus belajar dan belajar meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.